Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Qawaid Qur'aniyah. Dan kita masuk pada Al-Qaidah As-Sadisah wa Thalathun, kaidah ke-36 ya. Kita ada 50 kaidah. Sekarang kita sampai pada kaidah ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Artinya bertakwalah kepada Allah semampunya. Bertakwalah kepada Allah ya semampu kalian. Ini ayat ini terdapat dalam surat At-Taghabun ayat 16 ya. Surat At-Taghabun ayat 16. Kalau kita bacakan ayat ini ya, terkait dengan sebelumnya terkait dengan muamalah terhadap anak dan istri ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 14 dan ayat 15 sebelumnya, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang merupakan musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Akan tapi jika kalian memaafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan sisi Allah ada ganjaran yang besar. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Para ulama menyebutkan bahwasanya ya, kalian dalam bersikap terhadap istri, terhadap anak, terhadap harta, maka bertakwalah semampunya. Karena ketika bersikap terhadap anak, terhadap istri, terhadap harta, banyak sekali godaan-godaan ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa semaksimal mungkin, tetapi sesuai dengan kemampuan. Karena dalam bersikap terhadap anak, istri, terhadap harta banyak sekali godaan yang buat seorang akhirnya tidak bisa bertakwa. Karena begitu cintanya kepada istrinya, akhirnya dia tidak bisa bertakwa dalam menjalani tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Karena saking sayang kepada istrinya. Demikian juga karena terlalu sayang kepada anaknya, sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah yang sesuai dengan syariat ya. Dan demikian juga terkadang saking cintanya kepada hartanya, terkadang dia perhitungan terhadap hartanya ya, sehingga tidak mengeluarkan hartanya pada tempatnya. Maka Allah tekankan bahwasanya harta adalah fitnah, anak-anak adalah fitnah, bahkan sebagian istri adalah musuh, sebagian anak adalah musuh. Maksudnya adalah mereka-mereka ini, anak, istri, harta, bisa menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah dalam menyikapi anak, istri dan hartanya. Nah, setelah itu Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sebagian ulama ya berpendapat bahwasanya ya mastata'tum di sini ada beberapa hal. Yang pertama, maksud dari ayat ini maksudnya adalah bertakwalah mastata'tum adalah semaksimal mungkin, yaitu bertakwalah semaksimal mungkin. Dan kalau kita artikan dengan ini, fattaqullaha mastata'tum, maksudnya bertakwalah semaksimal mungkin, waspada dalam bersikap terhadap anak, istri dan harta yang kalian bisa saja lalai. Maka ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang artinya wahai orang beriman bertakwalah dengan sungguh-sungguh takwa. Bertakwalah dengan sungguh-sungguh takwa. Ketika kita bertakwa, kita berusaha beribadah dengan sebaik mungkin ya. Tidak tanggung-tanggung dalam kita beribadah. Kalau kita misalnya salatlah dengan sebaik mungkin. Kalau kita bersedekah, bersedekahlah sebaik mungkin. Ya toh harta yang kita keluarkan. Kalau kita salat 5 menit, maka salatlah dengan sebaik mungkin. Kalau kita baca Quran sebaik mungkin. Artinya kita baca hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Kita singkirkan agar kita bisa fokus ketika baca Quran. Karena toh waktu akan berjalan, waktu kita habis untuk baca Quran. Tinggal optimal atau tidak itu. Sama seperti kita salat 5 menit akan habis dari kita. Mau kita salat khusyuk atau kita mau salat dengan pikiran kemana-mana, sama saja 5 menit akan hilang. Oleh karenanya seorang ketika melaksanakan ibadah, hendaknya bertakwa semaksimal mungkin ya. Ini sama dengan firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian sebenarnya mengatakan firman Allah mastata'tum. Kata mereka ma di sini dzarfiyah, ma di sini dzarfiyah, lidzarfiyah. Itu menunjukkan apa namanya? Tempat mencakup segala tempat, segala waktu, segala kondisi. Jadi bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Di dalam negeri, di luar negeri, di dalam rumah, di luar rumah. Segala waktu, di siang hari, di malam hari, tatkala bersama banyak orang atau tatkala bersendirian. Dalam segala kondisi, dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih. Seorang hendaknya bertakwa semampunya. Dan ini mirip dengan sabda Nabi SAW, sama dengan sabda Nabi SAW. Ittaqillaha haitsuma kunt. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun. Sehingga namanya takwa kepada Allah tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan kondisi. Bukan berarti kita hanya bertakwa ketika lagi senang, dalam kondisi susah juga kita bertakwa. Bukan berarti kita bertakwa di dalam rumah, di luar rumah kita juga bertakwa. Bukan berarti kita bertakwa tatkala kita di depan banyak orang, tatkala bersendirian juga kita bertakwa ya. Karena Allah mengatakan mastata'tum, bertakwalah semampu kalian dimanapun kalian berada. Ini menunjukkan urgensinya takwa dimanapun dan kapanpun. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Istata'tum, semampu kalian. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Yaitu Allah tidak membebani di luar kemampuan. Artinya Allah tidak menyuruh kita bertakwa lebih dari kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya sudah Allah kasih uzur. Jika tidak mampu dikasih uzur. Diberi uzur. Ya, tidak mengapa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah memang menyuruh kita bertakwa. Namun ada kondisi kita tidak mampu. Misal dipaksa di luar kemampuan kita enggak punya kemampuan ya. Maka Allah tidak menyuruh kita lebih dari apa yang kita mampu. Ya, di sinilah Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ini sama dengan hadis Nabi SAW. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Idza
amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian, kerjakan semampu kalian. Ya. Kerjakan semampu kalian. Inilah mungkin 3 faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, yang memberikan 3 faedah. Yang pertama, seorang berusaha bertakwa semaksimal mungkin dalam segala kegiatan ibadah yang dia lakukan. Yang kedua, ketakwaannya dimanapun, kapanpun, mencakup segala kondisinya, dimanapun dia berada, waktunya dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga sekaligus menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah ketika mewajibkan sesuatu atau menugaskan kita melakukan suatu ibadah, kita hanya diwajibkan untuk melakukan yang kita mampu. Tapi kita akan fokus pada poin yang ketiga ini. Ya. Udah, Win? Udah nih. Tapi kita akan fokus pada poin yang ketiga. Apa contoh-contoh yang dimaksud dengan bertakwa semampunya? Bertakwalah selama kalian mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian, maka kerjakanlah yang kalian mampu. Ada beberapa bentuk keringanan kalau tidak mampu. Keringanan jika tidak mampu. Di antaranya yang pertama, contoh kewajiban jadi gugur karena tidak mampu. Contoh misalnya apa? Contohnya, jika seorang tidak mampu berhaji karena tidak memiliki kemampuan, tidak wajib haji. Yang tidak mampu, tidak wajib haji. Apalagi umrah. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dalam surat Al-Imran kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan haji bagi yang mampu, dan kemampuan tersebut mampu dia ketika berangkat haji meninggalkan nafkah buat anak istrinya selama dia haji. Kemudian kemampuan tersebut dia punya bekal untuk berhaji ketika berjalan menuju tempat lokasi haji, dan ketika dia berhaji di sana dia juga punya bekal. Dia juga punya bekal. Kemudian ketika dia berjalan, jalan aman, tidak ada yang mengganggu. Ini semua termasuk dari kemampuan untuk berhaji. Jika dia tidak mampu, dia tidak wajib haji. Di antara zaman sekarang yang membuat seorang tidak mampu ketika dia belum dapat giliran untuk haji. Dia sudah mendaftar 10 tahun, 20 tahun tidak dapat giliran, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya wajib untuk berhaji, maka dalam kondisi apapun maka sulit ya. Kota Mekah dan Madinah tidak akan bisa mencukupi miliaran kaum muslimin yang ingin berhaji ya. Oleh karenanya kewajiban haji terkait dengan kemampuan. Jika tidak mampu maka tidak wajib untuk haji. Contoh misalnya menikah. Ada orang tidak bisa menikah, tidak mampu untuk menikah. Misalnya. Rasulullah mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj. Wahai para pemuda sekalian, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, itu punya kemampuan ekonomi. Kemudian juga bisa untuk menggauli wanita ya. Maka silakan dia menikah. Kalau tidak mampu, famalam yastati' fa alaihi bisiyam. Maka jika tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini salah satu bentuk keringanan ya yang Allah berikan jika seorang tidak mampu, ada kewajiban yang dibebankan kepada dia. Tidak mampu maka tidak wajib. Contoh misalnya membantu karib kerabat. Kita tentu ingin membantu karib kerabat kita, tapi dalam sebagian kondisi sebagian orang tidak mampu. Dia hanya mampu untuk menafkahi anak istri, sementara dia mungkin kakaknya miskin, mungkin adiknya miskin. Sementara kita namanya prioritas, ada yang utama. Yang paling utama anak istri kita nafkahi.
Dia nggak mampu, maka dia tidak dapat dosa karena dia memang tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Dia tidak mampu untuk membantu kakak adiknya. Dia bukan pelit, memang dia tidak mampu. Kalau dia pelit lain cerita ya. Ini contoh kewajiban gugur ya. Padahal kita tahu kalau kerabat miskin maka dan kita mampu maka wajib bagi kita untuk yang menafkahi. Namun kalau tidak mampu maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Bentuk kedua yang keringanan yang Allah berikan, jika berkumpul antara maslahat dan mudarat ya, maka seorang berusaha untuk memilih maslahat dan menolak mudarat semaksimal mungkin ya. Namun jika tidak mampu untuk menolak mudarat ya, dan ternyata mudaratnya lebih besar daripada maslahat, maka tidak mengapa jika maslahat diabaikan. Saya ulangi. Jika maslahat lebih besar daripada mudarat, kita kerjakan maslahat. Kerjakan maslahat. Ya. Jika ternyata maslahat lebih kecil daripada mudarat lebih besar, maka kita tinggalkan, tidak harus mengerjakannya. Bahkan harus meninggalkannya. Kita lihat ada maslahat di situ, tapi ternyata mudaratnya lebih besar. Makanya sudah kita enggak usah kerjakan. Kalau maslahatnya lebih besar, mudaratnya kecil, kita kerjakan. Karena hampir rata-rata di balik kemaslahatan mungkin ada mudarat. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, maka kita enggak usah kerjakan. Sebagai contoh Allah berfirman tentang khamr dan maisir. Kata Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang judi dan khamr. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Katakanlah pada khamr perjudian, pada khamr bir wal maisir dan perjudian ada dosa yang besar, wa manafi'u lin-nas, dan ada manfaat-manfaat ya. Khamr mendatangkan manfaat, judi mendatangkan manfaat, khamr sebagai hiburan, menghilangkan kesedihan. Dan yang judi juga bisa jadi kaya mendadak ya. Dan ada manfaat kata Allah Subhanahu wa taala. Manafi'u lin-nas, ada manfaat-manfaat bagi manusia. Akan tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosa dari khamr dan perjudian ini lebih besar daripada manfaatnya. Ketika itu Allah menyuruh wajib untuk meninggalkan khamr dan perjudian. Kita tidak dibebani untuk melakukan maslahat yang di maslahat tersebut ternyata menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sebagai contoh misalnya ada seorang, dia harus mungkin belajar di luar negeri misalnya, dan ternyata dia punya ilmu tersebut dibutuhkan. Ilmu tersebut dibutuhkan untuk kaum muslimin, untuk negeri kita misalnya, karena itu ilmu yang spesial. Ada mudarat di sana, ya, mudarat jelas ada, mungkin ikhtilat, campur, ada mudarat, tapi masalahnya sangat besar karena kebutuhan ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh negeri kita, dibutuhkan oleh kaum muslimin. Maka dalam kondisi demikian tidak mengapa dia menempuh hal tersebut, dia belajar luar negeri dalam rangka mengambil maslahat yang besar selama dia mudaratnya kecil yang dia jalani. Tapi jika sebaliknya di sana ada kemaslahatan, bahwasanya di sana ada ilmu di luar negeri yang penting untuk bisa dia raih. Tetapi dia sendiri ilmu agamanya kurang. Dia sendiri bisa mudah untuk tergoda dengan wanita. Dia sendiri mudah tergoda dengan narkoba misalnya. Maka kalau dia ke sana dia bakalan bisa selesai sekolah tapi ternyata dia berzina, ternyata dia enggak usah sekolah. Kenapa? Mudaratnya lebih besar. Tidak wajib bagi dia, padahal yang bisa ilmu itu cuma dia misalnya yang nuntut ilmu tersebut. Kita bilang enggak harus. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa. Kamu tidak harus belajar jika kamu ternyata mengorbankan agamamu. Jadi ini contoh bahwasanya kalau tidak mampu, khawatir terjungkal atau terjerumus dalam kubang kemaksiatan, maka dia boleh meninggalkan hal tersebut. Maka tidak boleh dipaksa ya. Karena dia tidak bisa bertakwa ketika itu karena mudaratnya sangat-sangat besar. Ini contoh. Contoh lagi di antara bentuk bertakwa yang ketiga, jika
tidak bisa melakukan yang seharusnya, bisa pindah ke alternatif lain. Jika memungkinkan. Contoh, kita tahu bahwasanya seorang ketika bersuci harus dengan wudu bagi yang hadas kecil, wudu atau mandi junub, atau mandi besar. Jika tidak mampu maka tayamum. Jika tidak mampu tayamum tidak usah berwudu, ya. Jadi kita tahu kalau orang hadas kecil dia berwudu, kalau hadas besar dia mandi besar. Tapi ketika dia tidak mampu untuk menggunakan air, kalau dia menggunakan air bisa jadi dia sakit, ini pertama. Atau jika dia menggunakan air maka kesembuhannya, lukanya atau penyakitnya semakin parah. Atau kalau dia menggunakan air maka kesembuhannya tertunda. Ini 3 hal. Kalau dia menggunakan air dari sehat menjadi sakit, atau kalau dia menggunakan air dia sudah sakit maka semakin parah sakitnya, atau kalau dia menggunakan air maka sakitnya tertunda kesembuhannya, maka seperti ini tidak wajib dia untuk berwudu apalagi mandi besar. Maka dia diperbolehkan untuk menggantinya dengan tayamum, menggunakan apa? Debu. Jika ternyata dia juga tidak mau menggunakan tayamum, ya, karena tidak ada yang mentayamumkan dia atau dia tidak bisa bergerak, maka dia salat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Dan ini ada dalilnya tentang kisah ketika Nabi dan para sahabat dalam kondisi safar, kemudian tiba waktu salat subuh. Ketika itu belum turun ayat tayamum. Orang-orang tidak bawa air, sehingga sebagian mereka ada yang junub, sebagian mereka ada yang belum wudu, dan mereka tidak menemukan air wudu. Akhirnya mereka gelisah. Akhirnya sebagian sahabat ada yang salat tanpa wudu dan ada yang salat tanpa mandi junub. Kemudian turunlah ayat untuk tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian walam tajidu ma'an, kalian tidak menemukan air, fatayammam, maka bertayamum. Tapi sebagian sahabat sebelum turun ayat tayamum tidak ada alternatif. Kan sebelum ada ayat tayamum yang ada cuma wudu dan mandi, tidak ada alternatif lain. Sehingga ketika tidak ada air, akhirnya mereka salat tanpa wudu sama sekali. Baru setelah turun alternatif lain ada tayamum, baru kemudian ke tayamum. Jadi maksud saya, sebagian sahabat pernah salat tanpa bersuci sama sekali. Dan kita juga demikian. Kalau sebagian kita tidak bisa wudu atau mandi besar, silakan dia bertayamum, ada alternatif. Kita bertakwa semampunya. Kalau tidak bisa tetap bertayamum, misalnya tergeletak di tempat tidur dalam kondisi parah, tidak ada yang mentayamumkan. Atau seperti saudara-saudara kita para ahli medis, ya, ketika musim Covid mereka harus pakai baju hazmat yang menutupi mereka sehingga mereka salat dalam kondisi tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum. Maka ini udzur syar'i, tidak jadi masalah. Ya. Demikian juga di antara bentuk keringanan, yaitu yang keempat, jika tidak mampu yang tinggi, yang berat, dibolehkan yang ringan. Ini contoh lagi bentuk keringanan. Jika tidak mampu yang berat, dibolehkan ringan. Contohnya seperti sholat, duduk misalnya. Seorang harusnya sholatnya berdiri. Jika tidak mampu duduk, tidak mampu tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman", salat dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati', jika kau mampu, fa qa'idan, maka duduklah. Kalau kau tidak mampu berdiri, maka salatlah duduklah. Fa illam tastati', jika kau tidak mampu duduk, fa ala jam, maka hendaknya kau salat dalam kondisi berbaring. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Allah menyuruh bertakwa semampunya. Mudah, syariat tidak susah. Tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk maka berbaring. Seperti juga bernahi mungkar dengan hati. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Harus dia rubah. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, fa bilisani, paling tidak dia nasihati dengan
lisannya, enggak boleh hukumnya haram. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu, fa biqalbi, maka dia mengkiring hatinya, dia benci dengan perbuatan tersebut ya. Ini contoh dari berat menjadi yang lebih ringan. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Dia di antara bentuk keringanan yang sebagai bentuk rahmat Allah dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Demikian juga misalnya di antara bentuk keringanan ini sudah, Win? Apa? Di antara bentuk misalnya saya sebutkan contohnya, jika seorang tidak mampu dan ada pengganti, ya misalnya puasa. Siapa yang tidak mau berpuasa karena sakit yang terus-menerus, yang sulit untuk disembuhkan, seperti mungkin dia penyakit ginjal atau cuci darah selalu, atau misalnya penyakit yang lain yang berkesinambungan, tidak ada waktu dia untuk sembuh, maka orang seperti ini dia tidak usah puasa. Kalau dia puasa penyakitnya tambah parah, maka dia cukup bayar fidyah. Demikian juga orang sudah tua. Orang sudah tua, mungkin usia sudah 70, 60, 80, tidak mampu. Kalau dia puasa dia akan sangat payah sekali. Dan mungkin kesehatannya bisa terganggu. Dia sangat berat, maka tidak dipaksa. Orang seperti ini juga bisa bayar fidyah. Orang ini juga bisa bayar fidyah. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Demikian juga di antara contoh hal ini seperti ketika musim haji. Seorang ketika musim haji, tentunya disunahkan bagi dia untuk mabit di Mina pada tanggal 8 dan juga diwajibkan bagi dia untuk mabit di Mina pada hari-hari tasyrik, tanggal 10, tanggal 11 dan tanggal 12 jika dia mengambil nafar tsani. Maka jika dia ternyata ingin ke Mina, ternyata penuh Mina, tidak ada tempat. Tidak ada tempat maksudnya kalau dia mau tinggal di Mina dia tidak dapat tenda. Dia harus tinggal di lorong-lorong dan tidak boleh karena kalau dia tinggal di lorong mengganggu lalu lalang mobil masyarakat, orang para jemaah haji. Artinya dia tidak punya tenda ketika itu. Maka apa yang dilakukan? Maka kata para ulama, dia boleh mabit di sekitar situ, di Aziziyah misalnya, yang memungkinkan dia untuk bisa mabit ya. Demikian juga ketika dia di malam Muzdalifah. Ya. Muzdalifah itu kan tidak besar. Muzdalifah itu mungkin 3 kilo panjangnya. Ya. Sementara jemaah haji jutaan. Ya. Ketika malam Muzdalifah, saya sendiri pernah mengalami. Artinya ketika kita mau masuk, apalagi yang pejalan kaki, pedestrian, orang full, sehingga kita mau masuk aja tidak bisa. Karena ramainya orang, sudah full, orang sudah begitu tiba, dia langsung taruh pasang tenda lah, taruh peralat barang-barangnya, sehingga full. Sampai orang sudah di bukit-bukit. Nah sebagian orang tidak bisa masuk Muzdalifah, padahal mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Maka kata para ulama, jika ternyata dia tidak dapat tempat di Muzdalifah, dia boleh di sebelum Muzdalifah, di mana saja enggak ada masalah. Yang penting mendekati Muzdalifah dan dia tidak perlu bayar fidyah. Tidak perlu bayar dam, Kenapa? Karena dia sudah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya ya. Bahkan ada sebagian sahabat Urwah bin Mudarris disebutkan ketika dia berhaji, maka dia berjalan naik ontanya dari Ha'il ya. Dia berjalan dari tempat yang jauh, kemudian dia naik ontanya dan akhirnya ontanya berhenti, dia tidak bisa lanjutkan, ontanya segar lagi, dia jalan lagi, ontanya sering capek. Dan dia tidak tiba di Mina ya. Dia tidak sempat wukuf di padang Arafah siang-siang karena dia tiba di malam hari. Dia tidak sempat wukuf di padang Arafah tanggal 9 siang hari. Ternyata dia tiba di Arafah sudah malam. Sudah malam, kemudian dia menyusul Nabi salat subuh di Muzdalifah. Ya. Maka bagaimana hajinya? Rasulullah mengatakan tidak mengapa. Ya. Barang siapa yang mendapati salat subuh bersamaku dan dia sudah pernah wukuf di padang Arafah siang atau malam kata Nabi. Ya. Maka hajinya sudah sah. Kenapa? Dia beruzur. Tapi kalau dia tidak ada uzur kemudian dia pingin wukuf malam-malam, ini enggak boleh. Wukuf di Arafah itu siang sampai maghrib. Tapi ini Rasulullah bercerita tentang orang yang tidak mampu, terlambat datang. Dan ini mungkin kejadian pesawat terlambat mendarat lah, tertahankah urusan, banyak urusan ya. Banyak urusan. Di antaranya seperti para jemaah haji yang mereka mengadakan safari wukuf, orang-orang yang sakit. Mereka mungkin tidak wukuf siang hari karena di padang Arafah lagi padat, sehingga akhirnya orang sakit-sakit tersebut mereka diwukufkan di malam hari karena uzur syar'i yang mereka dapatkan dan ini haji mereka sah. Ini contoh
bahwasanya Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Tadi sudah saya sebutkan juga dalam bab nafkah, kalau kita mampu untuk menafkahi, kita nafkahi kerabat kita yang miskin, kakak adik kita, om kita, tante kita. Tapi kalau ternyata kita sendiri miskin, yang kita punya kemampuan yang terbatas, maka yang wajib adalah yang paling dekat, yang terdekat. Maka kita mulai dengan anak istri. Kalau anak istri bisa kita taruhlah seorang semua kerabatnya miskin. Dia miskin, ayahnya miskin, ibunya miskin, kakaknya miskin, adiknya miskin, tantenya miskin, bibinya miskin. Dia punya uang terbatas, maka dia mulai dengan anak istrinya. Kalau anak istrinya mampu dia nafkahi, selanjutnya ayah ibunya. Kalau mampu lagi baru selanjutnya kakak adiknya dan seterusnya. Kalau tidak mampu yang dia mampui untuk dia nafkahi. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala seorang tidak diwajibkan untuk bertakwa dalam satu konstan, tetapi takwa dia terkadang naik turun sesuai dengan kemampuannya. Ada tatkala kita mampu kita bertakwa semaksimal mungkin. Ada saatnya kita tidak mampu, maka kita bertakwa yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke, sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.